doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online para remaja di hari Minggu yang indah ini. Apa kabar hari ini? Luar biasa Kak Ani. Semoga semua dalam keadaan sehat dan Penuh, luar biasa. Penuh sukacita Kak. Sebelum kita memulai ibadah pra remaja, Kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah pra remaja. Dimulai dari song leader, ada Kak Firyani Zai, biasa dipanggil Kak Ani. Ada Kak Febri Tinambunan. Dan ada pemusik kita, Abang Poltak Huta Barat. Para agenda, Amang Sintua Victor Nenggolan. Dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Enrico Sinaga. Teman-teman, kita akan memulai ibadah. Namun sebelumnya, kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian online pra remaja HKBP Rawamangun Minggu Estomihi 14 Februari 2020
21 dengan tema Hamba Tuhan yang Setia. Mari kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2, Hai mari sembah. Dengan semangat kita bernyanyi di ayat yang kedua, teman-teman bangkit berdiri. Berdiri dan nyanyikan ayat yang kedua. Surgalah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalan dia di badai kencang. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Oke teman-teman, silakan duduk kembali dan kita memuji Tuhan di Kidung Jemaat nomor 292, Tabu Gendang. Hukum Taurat yang ditetapkan pada kita pada Minggu Estome ini, hukum yang ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya, kita harus tajud serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa, serta puji-pujilah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
Amin. Teman-teman, mari kembali kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 260, Holan Yesus Dohubain. Nanti pada ayat yang keempat, teman-teman kita sama-sama berdiri ya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri kepadamu, mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan pengulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah kami anugerah-Mu sebagai kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memuji Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Dan kita kembali bernyanyi di buku ND nomor 248, Salelengho di Tanoon. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu Estomei ini yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Marilah kita membaca serta salah bergantian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sebab mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya.
Lalu naiklah Elia ke surga dan angin badai. Ketika Elisa melihat itu, mereka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian dilihatnya lagi, lalu direnggukannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yuk teman-teman, dengan bersemangat kita mau puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Nanti ayat yang kedua kita sama-sama berdiri ya. Marilah kita bersama-sama mengakui imam kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Anna Maria, yang menderita sengsara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 8 sampai 14 Februari. Mari teman-teman kita menyanyikan selamat ulang tahun. Teman-teman, jangan lupa untuk melakukan presensi online ke link yang ada di layar.
Bahan ajar untuk Minggu tanggal 21 Februari 2021 diambil dari Nas Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Janji dan kuasa Allah dalam ibadah sekolah minggu gabungan. Teman-teman, agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita, dan kita mau bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 119, Nyanyikan Lagi Bagiku. Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, Minggu Estomihi, terambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Amang akan membacakannya untuk kita sekalian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian adik-adik, di mana tadi kita telah melihat firman Tuhan kita tentang pengharapan orang yang percaya. Adik-adik sekalian, hidup orang Israel ketika teks ini, mereka hidup di dalam tekanan yang sangat berat. Mereka disiksa, mereka hidup dalam kesedihan,
tekanan-tekanan yang menghampiri mereka membuat mereka hidup di dalam kehidupan yang sangat kelam. Banyak kesedihan yang mereka rasakan. Banyak juga hal-hal yang tidak mereka sukai terjadi di dalam pembuangan tersebut. Karena apa? Mereka adalah orang tawanan bangsa Babilonia. Yang dimana ketika orang dijajah, maka hak untuk hidup dari orang yang dijajah atau orang tawanan akan dirampas hak mereka. Berpuluh tahun bangsa Israel hidup di dalam penjajahan di Babilonia, yang dimana membuat semangat, membuat psikologi dari bangsa Israel menjadi rusak dan tak berdaya. Mereka menganggap bahwasanya Tuhan tidak peduli lagi dengan kehidupan mereka. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak sanggup untuk menolong mereka di dalam penjajahan tersebut. Sungguh sangat tidak baik adik-adik sekalian dalam ukuran pemahaman mereka. Ketika mereka terbuang, mereka merasa bahwasanya Tuhan tidak mau lagi peduli dengan mereka. Dan ada juga yang mengatakan Tuhan tidak sanggup, Tuhan tidak mampu untuk menolong mereka terlepas dari pembuangan di Babilonia. Firman Tuhan kita pada hari ini ingin mengantarkan kembali bahwasanya pengharapan hidup yang baik telah menanti bangsa Israel dengan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada teks ini, Nabi Yesaya memberitahukan bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita kehidupan, untuk melepaskan, untuk menanggung beban dosa kita, melalui kematian, melalui penghinaan, melalui cambukan, melalui orang-orang yang sangat membenci Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi Yesaya memberikan pandangan bahwasanya Tuhan tidak lari, Tuhan bukan tidak mampu, tetapi Tuhan memberikan waktu yang tepat untuk menolong, untuk memberikan hal-hal yang baik ke dalam kehidupan kita. Begitu juga buat kita adik-adik sekalian, iman kita semakin tangguh, iman kita semakin kuat ketika kita dapat bertahan dalam situasi apapun, menjalani kehidupan kita. Kita sudah berjalan lebih dari setahun lebih, beribadah secara virtual ataupun rekaman melalui aplikasi YouTube. Yang dimana keadaan ini membuat semua keadaan kita, kebiasaan kita, ataupun hal-hal yang sering kita lakukan tidak dapat kita lakukan lagi. Virus corona, masa pandemik ini merampas kebebasan kita, merampas hal-hal yang sering kita lakukan, merampas hubungan komunikasi, merampas kesatuan kita, merampas komunitas kita. Tetapi yang perlu kita ingat, adik-adik sekalian, bagaimana penyertaan Tuhan di masa pandemik ini. Telah kita lewati setahun lebih, kita tetap bisa bersukacita
di dalam perjalanan kehidupan kita. Kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Maka dari itu, iman kita harus tetap setia. Iman kita harus tetap kokoh menantikan apa yang baik dari Tuhan. Bukan hidup di dalam ungut-ungut, bukan hidup di dalam penuntutan-penuntutan yang tidak baik. Tetapi anak-anak Tuhan dituntut untuk tetap setia menantikan kasih Tuhan yang akan Tuhan berikan sebentar lagi. Apakah ada dari adik-adik yang sedang bersedih? Apakah ada dari adik-adik, saudara, orang tua yang sedang berduka cita ataupun bersedih? Ingatlah, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar serta penghiburan dalam situasi apapun. Karena teks ini mengatakan seperti itu. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan Tuhan mencari cara yang menurut logika kita, menurut kemanusiaan kita, cara itu tidak manusiawi. Tuhan membantu kita, memberikan kasih-Nya kepada kita melalui caranya sendiri. Maka dari itu, adik-adik sekalian, dalam ujianmu, dalam cita-citamu, dalam kesehatanmu, dalam masalahmu, Tuhan akan membantumu dengan memakai cara Tuhan sendiri. Jangan batasi pikiran Tuhan untuk membantumu. Tetap berpengharapan, memegang teguh firman Tuhan, maka engkau akan menerima bukti dari kesetiaanmu kepada Tuhan. Maka dari itu adik-adik, tetap memegang firman Tuhan, tetap bersukacita bersama keluarga dan orang tua, tetap menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang yang setia akan menerima dan akan mendapatkan hasil dari kesetiaannya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan selalu dan tepat waktu, selalu dan selalu baru, baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. So, apa yang kita takutkan di masa muda kita ini? Jangan kita memakai pikiran orang dewasa. Karena kita masih pra-remaja, kita berpikir secara pra-remaja. Karena kita masih tanggungan orang tua, kita berpikir sebagaimana orang yang masih tanggungan orang tua. Jangan kita memikirkan apa yang dipikirkan orang tua kita. Tuhan memberikan kita umur 15, hiduplah dalam jangkauan umur 15. Kita harus berjalan mempersiapkan kehidupan kita untuk ke depan. Maka dari itu, kesetiaan dari kita sangat menentukan bagaimanakah kita ke depannya. Kiranya kasih Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, dan kita semakin mengasihi Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa bersama-sama membantu dan menolong kami. Dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami sering hidup di dalam hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami sering bersungut-sungut. Kami seakan-akan tidak berpengharapan ya Tuhan. Tetapi pada saat ini kami mendapat power iman yang baru ya Tuhan. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah roh Tuhan yang senantiasa memberkati dan menunjukkan kami jalan yang Tuhan kehendaki. Agar kami tetap hidup setia ya Tuhan, menjalankan firman Tuhan,
dan hidup di dalam hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat teman kami, kakak kami, dan saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang Tuhan berikan umur yang panjang. Terima kasih buat umur yang panjang itu ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka semakin mengenal, semakin mengerti ya Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka di umur yang baru itu ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan jauhkan dari mara bahaya dan penyakit, agar mereka senantiasa bersukacita menjalani kehidupan mereka. Buat orang tua kami, teman kami, atau sanak saudara yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka melalui obat, melalui makanan dan minuman. Para tim medis dan para saudara keluarga yang menjaga, kiranya pakailah mereka menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkan orang tua, saudara dan sanak saudara kami. Dan buat orang tua, saudara kami, ataupun teman-teman kami dalam kesedihan ataupun dalam masalah ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menghibur dan memberikan jalan keluar agar masalah dan kesedihan itu cepat berlalu di dalam kehidupan mereka, sehingga kami semakin kuat untuk menjadi hamba yang setia yang menjalankan kehidupan kami menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sampaikan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menuntun kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar atau scan barcode yang ada di layar. Dan sebelumnya kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 408 di Jalanku Diiring. Ayat 1 dan ayat 2. Nanti ayat yang kedua kita semuanya bangkit berdiri. Berdiri. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan diberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian, dimanapun kita berada, kita tetap bersuka cita dan harus tetap setia kepada Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus Yesus memberkati.